Masa intens investigasi. Kabar kepergian Stefi Agnesiya belakangan memang menghentak seluruh publik di tanah air, terutama dengan cerita yang mengiringi di belakangnya. Ya, santer diberitakan mendapatkan dugaan ilmu supranatural yang diduga datang dari seseorang dalam kisah masa lalunya. Belakangan publik pun dibuat terhentak dengan pernyataan mengejutkan yang datang dari seorang wanita yang seolah mengkonfirmasi namanya yang banyak dituding sebagai dalang di balik kehebohan ini. Alih-alih mendapatkan respon positif dari buka suaranya, wanita yang diduga bernama Icha Anissa Faradila ini pun mendapatkan serangan yang datang dari wanita yang sempat berkonflik dengan Fuji beberapa waktu belakangan dan juga diketahui merupakan sahabat Marisha Icha tersebut. Lantas seperti apakah pernyataan mengejutkan yang keluar dari Icha Anissa Faradila terkait hal ini? Seperti apa pula tudingan dari Haiche, sahabat Marisha Icha yang mengalir kepadanya? Bagaimana pula angkat bicaranya Eli Sugigi yang ternyata mengenal kedua belah pihak, baik Icha maupun almarhumah Stefi Agnesiya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Memunculkan sebuah nama baru dalam berita duka yang datang dari almarhumah Stefi Agnesiya. Belakangan diketahui memang muncul nama seorang selebgram bernama Icha Anissa Faradila atau akrab disapa Icha yang dituding warganet sebagai dalang atas kepergian Stefi. Menanggapi namanya yang terus disebut, Icha membuat sebuah pernyataan resmi dalam akun media sosialnya yang intinya adalah ia mengecam tindakan fitnah yang kepadanya tersebut. Ia menuliskan pernyataan sebagai berikut ini. Astagfirullah, perbanyak istighfar untuk semua tuduhan fitnahan yang dituduhkan kepada saya dan keluarga. Sepertinya karena ini sudah sangat melebar kemana-mana, fitnahannya atas cerita yang dibuat fitnahan juga, saya tidak bisa lagi untuk diam. Insya Allah saya akan segera klarifikasi dan memberikan bukti yang saya punya. Terima kasih. Pernyataan yang dibuat Icha justru malah seolah menyentil wanita yang sempat berkonflik dengan Fuji beberapa waktu belakangan dan juga diketahui merupakan sahabat Marisha Icha Tamara atau dalam akun media sosialnya tertulis dengan nama Haiche. Haiche dalam hal ini terang-terangan menuding Icha telah melakukan hal yang seperti banyak ditudingkan warganet kepadanya tersebut. Tidak sampai di situ, ia juga seolah menyangsingkan kemunculan Icha Anissa Faradila yang menurutnya bak pahlawan kesiangan dalam hal ini. Hal seperti itu memang tidak harus dipercayai, tapi kenyataannya ada dan nyata. Dukun kau sangat jelas dengan cara membunuh saingan kau dan mainnya kurang rapi, sehingga banyak orang yang tahu. Kenapa kau baru muncul setelah saingan kau meninggal? Semua di sini tidak ada yang menuduh dan memfitnah kau. Apalagi sampai almarhumah dosa itu tidak mungkin. Yang ada kehidupan kau setelah ini akan dimulai karena ulahmu sendiri. Semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan anak cucumu juga kena imbasnya. Apalagi anak kau perempuan kan? Jangan main-main. Mending kau jujur ke keluarga almarhumah, meminta maaf dengan segala kesalahan yang kau perbuat, dan menyerahkan diri dengan seikhlas-ikhlasnya. Pikirkan secara matang, sebelum hari itu datang menghampiri keluargamu.
Ya, dikenal sebagai warganet yang ceplas-ceplos dan tak takut dengan hal apapun yang selagi menurutnya benar, pernyataan yang dibuat Haiche memang sepertinya bak membuat Icha kebakaran jenggot. Kemarin berbagai klarifikasi terus diunggah Icha dalam akun media sosialnya, diduga untuk meluruskan pernyataan yang telah dibuat sahabat dari Marisha Icha tersebut. Tak cukup sampai di situ, diduga adik dari Icha, Anissa pun turut turun tangan membela kakaknya dari hujatan para warganet yang agaknya setuju dengan pernyataan yang ditulis Haiche dalam akun media sosialnya tersebut. Lantas seperti ini beberapa klarifikasi yang dikutip tim Intens Investigasi dari akun media sosial Icha Anissa Faradila. Yang pada fitnah kakak gue dan keluarga gue, semoga pada cepat kena akibat dari fitnahan kalian ke kakak gue. Selain sang adik, Icha Anissa Faradila juga ungkapkan kesedihan hatinya seperti berikut ini. Kepada netizen yang terhormat dan maha benar, gak sebut nama sih almarhum, tapi kalian semua mengarah ke saya dan menghujat fitnah habis-habisan. Saya ingin klarifikasi karena fitnah kalian sudah keterlaluan dan semakin kemana-mana, sangat mengganggu saya dan keluarga saya. Ya, sebelumnya Steffi memang pernah menuangkan curhatannya di media sosial perihal kondisi fisiknya yang terganggu karena pengaruh santet yang diduga datang dari orang masa lalunya. Sempat bercerita bahkan yang lebih menghebohkannya lagi melampirkan hasil ronsen. Yang menanggapi hal ini, dokter ahli bedah juga melihat kejanggalan dalam hasil ronsen tersebut karena adanya benda asing di dalam hasil ronsen tersebut. Apa kabar? Pengen cerita sedikit, pengen nanya pendapat kalian. Kalian tuh percaya gak sih kalau di zaman begini masih ada yang namanya santet menyantet atau ilmu sihir? Nah, aku tuh pengen banget cerita ke kalian yang aku alami sudah hampir 4 tahun ini. Sebenarnya aku udah tahu soal ini yang ada di diri aku. Jadi ada yang mau nyantet aku baru tahu setahun ini. Tapi aku memilih untuk diam. Tapi karena Allah baik, aku tuh awalnya gak percaya akan ada hal-hal kayak gini. Tuh gak percaya sama sekali karena aku gak kenal yang namanya dukun. Aku gak kenal yang namanya ilmu hitam, apalagi ya dukun aja aku gak kenal. Jadi bisa sampai 3,5 tahun pada saat aku tahu itu ya. Nah, sampai suatu saat ada tukang pijit aku yang memang ngerti hal-hal kayak gini. Terus dia pegang badan aku, dia bilang gini, kayak ada yang gak beres deh Beb di badan kamu. Jadi intinya adalah orang ini yang nyantet aku maunya aku sampai mati, meninggal ya guys, meninggal. Jadi udah bukan cuma pengen usahanya sepi atau pengen pisah sama suami, itu juga termasuk. Tapi intinya adalah dia maunya aku udah gak ada di bumi ini aja gitu, di dunia ini. Jadi selama 3,5 tahun itu aku tuh suka merasakan badannya lemes, terus pundak tuh berat. Terus waktu hari pertama yang aku rasakan pas aku nggak bilang itu santet. Jadi aku merasanya jadi jam 11 malam aku lagi tiduran, tiba-tiba 5 detik tuh aku nggak bisa nafas guys. Nah karena aku nggak tahu hal-hal kayak gini yang jadi aku berpikir itu adalah sakit GERD. Jadi aku sempet ke 25 dokter. Tapi nggak ada sakit apa-apa guys. Sampai aku tuh ketakutan meninggal, ketakutan dengar kata kuburan, ambulans. Pokoknya aneh banget, padahal aku tuh orang yang sangat santai dan gak pernah terjadi hal-hal kayak gitu. Postingan dari almarhumah terkait dengan ronsen ya, saya sampaikan bahwa kalau memang ronsen yang ditulis atau yang diposting ya, memang ronsen itu adalah satu pemeriksaan penunjang yang bisa nanti mengarah ke suatu diagnostik. Dari pemeriksaan ronsen itu ya terlihat, bisa kita simpulkan ada tampilan, ada radiolucen dan radio opak. Radio opak ini jadi
bisa sangat terlihat satu benda atau satu jaringan yang putih ya, itu akan terlihat seperti ada kepadatan tulang, maka akan tergambar warna putih ya. Kalau misalnya bisa tertembus ya, maka itu akan terlihat warna hitam atau seperti gas atau jaringan-jaringan yang bisa tertembus X-ray. Di satu tampilan ya dari ronsen, ketika jaringan-jaringan itu tidak tertembus oleh X-ray, maka dia akan memunculkan siluet atau tampilan benda tersebut, baik itu tulang atau suatu benda yang ada di dalam tubuh. Misalnya seseorang pasca operasi pemasangan plat karena dia patah tulang, maka akan dironsen dan akan terlihat itu platnya, besinya dan bautnya ya sesuai dengan barang yang atau benda yang memang dimasukkan ke dalam tubuh. Sementara itu, benda aneh dan janggal yang dibagikan Steffi dalam akun media sosialnya memang disebutkan dokter ahli bedah memiliki unsur padat yang berakibat jika dilakukan sinar X-ray akan terlihat. Walaupun begitu, ditanya lebih jauh soal kebenaran dugaan ilmu spiritual atau santet yang konon terjadi akibat benda tersebut, dokter ahli bedah memberikan pendapat lainnya. Lalu, apakah benda tersebut menurut dokter? Benarkah adanya benda-benda aneh dan janggal tersebut mempengaruhi kesehatan yang dirasakan almarhumah Steffi Agnesia semasa hidupnya? Ada benda aneh dari tampilan dari ronsen tersebut dan yang harus diperiksa lebih dalam lagi, bisa dengan MRI atau bisa untuk pemeriksaan operatif gitu, untuk bisa melihat benda itu ada di posisi mana dan apakah benda itu mengganggu jaringan atau tidak gitu. Karena memang satu benda asing yang ada di dalam tubuh itu bisa menyebabkan satu gangguan di dalam tubuh, bisa alergi atau bisa infeksi dan lain-lain. Dimana setiap benda asing ya yang tidak diketahui asal usulnya itu pasti akan selalu mengganggu setiap jaringan sekitarnya, terutama memang benda asing tersebut bukan satu benda yang dibutuhkan ya, karena memang ada benda asing yang memang dibutuhkan oleh tubuh gitu, seperti misalnya tadi pemasangan implan, dan pemasangan implan ini otomatis implan yang sudah memang disesuaikan ya, artinya sudah diperiksa dan tidak menyebabkan alergi pada tubuh ya. Jadi kalau misalnya benda asing ini tidak disiapkan dan bisa menyebabkan alergi tubuh, pasti akan merusak gitu. Banyak juga seperti misal pemasangan plat pada kasus-kasus fraktur atau patah tulang itu juga. Terus kemudian misalnya pada orang-orang yang mempunyai sakit jantung ya, pemasangan ring jantung juga termasuk satu benda-benda asing yang ditaruh di dalam tubuh. Namun itu sudah melalui kajian-kajian ya, dan itu bisa mensupport hidup seseorang gitu. Di balik klarifikasi yang dibuat Ica, fenomena kekuatan supranatural atau santet seperti diketahui bukan hal yang baru di tanah air. Bahkan jika dikaitkan dengan agama, seperti apa pemuka agama Islam melihat hal ini? Benarkah ilmu supranatural atau santet dalam kajian kepercayaan Islam bisa melakukan hal seperti yang konon terjadi kepada almarhumah Steffi Agnesia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah!
Fenomena kekuatan supranatural atau santet sendiri seperti diketahui bukan hal yang baru di tanah air, bahkan jika dikaitkan dengan agama. Ya, meski masih kerap dianggap sebagai hal yang tabu, bahkan dianggap sebelah mata, nyatanya fenomena ini masih kerap dilakukan dan bahkan kerap dilakukan untuk melenyapkan lawan bisnis seseorang atau bahkan seseorang yang tidak disukainya. Lantas, bagaimana pendapat Ustadz Dery mengenai fenomena santet yang merebak di masyarakat? Seperti apakah pula tanggapan Ustadz Dery mengenai Icha Anissa Faradila yang dikabarkan sudah melakukan sumpah Al-Quran untuk membuktikan dirinya bukan dalang dari apa yang dituduhkan warganet? Santet itu sama dengan sihir ya. Itu bukan perkara baru dalam Islam ya. Bukan perkara baru. Yang masyhur itu cerita Nabi Musa alaihissalam dulu ketika berdakwah kepada Firaun, kemudian dia harus menghadapi tukang sihirnya Firaun yang mampu merubah tali-tali menjadi ular. Jadi ilmu itu ada. Biasanya ilmu-ilmu sihir ini berkolaborasi kerjasama dengan jin, dengan syaitan laknatullah alaih. Kemudian Rasulullah SAW pun juga pernah disihir dulu sama dukun Yahudi. Ya, asbab itulah turunnya surah Al-Falaq ya. Asbabun nuzul surah Al-Falaq itu ketika Rasulullah disihir. Ya. Ada ilmu itu. Ya kalau kita melakukan nggak usah klarifikasi, diam aja udah. Kan nggak apa-apa. Ya kalau memang difitnah dituduh orang kan bisa melakukan sumpah dengan Al-Quran, ataupun sekarang yang lebih ekstrem lagi sumpah pocong gitu loh. Oh ya udah nggak tahu lah, kata itu budaya orang Indonesia gitu. Tapi sebetulnya nggak ada juga sumpah pocong itu. Ya, dia bilang pokoknya apapun aku berani, bukan aku pelakunya gitu, untuk membebaskan diri. Jadi sumpah demi Allah itu boleh dipakai ketika kepepet. Ketika semua orang sudah memojokkan dia, kamu pelakunya, dan dia tidak melakukan, dan dia boleh menggunakan senjata pamungkasnya sumpah demi Allah. Dan kalau orang sudah sumpah demi Allah, kita nggak boleh bertanya lagi. Udah, nanti Allah yang akan turun tangan tuh kalau dia berbohong. Sementara itu, fenomena ilmu supranatural atau santet seperti yang diduga menimpa almarhumah Stefi Agnesia menjadi kian heboh belakangan ini. Menanggapi hal ini, pemuka agama Islam menghimbau salah satu cara untuk tak lantas menjadi korban adalah dengan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Selain itu, dilarang pula untuk menyimpan dendam kepada seseorang, apalagi hingga menyakiti atas dasar sakit hati dan dendam. Nah, cara kita untuk menghindari ilmu-ilmu semacam itu, yang pertama dari pribadi kita. Jadilah kita pribadi yang baik. Baik kepada siapapun, kepada kawan, kepada lawan, kepada siapapun kita harus berbuat baik. Selalu berbuat baik, selalu berprasangka baik, dan jangan pernah menyakiti orang lain. Itu prinsipnya. Kenapa biasanya ilmu-ilmu seperti itu digunakan? Kenapa? Biasanya karena mungkin pertama sakit hati, ada dendam kesumat. Nah, untuk menghindari pertama ya jangan sampai ada orang yang sakit hati sama kita. Jangan sampai ada orang yang dendam kesumat sama kita. Maka kita harus perbaiki diri kita, berbuat baik kepada siapapun. Selalu berbuat baik. Yang kedua, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan banyak berzikir, terutama bulan Ramadan ini. Kita banyak membaca Al-Quranul Karim, kita banyak berzikir kepada Allah, kita banyak membaca sholawat. Itu bagian-bagian dari cara kita untuk menghindari hal-hal tersebut. Yang ketiga, selalu berprasangka baik. Selalu berprasangka baik. Kenapa? Karena Allah dalam hadis kursinya mengatakan, Ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu hina ma yazkuruni. Allah itu bagaimana hamba prasangka hambanya. Kalau prasangka hambanya baik, pasti Allah akan melakukan baik kepada hambanya. Kalau hambanya merasa, wah, jangan-jangan gue disantet nih, jangan-jangan gue diteluh nih, ya udah, itulah yang akan terjadi kepada hamba itu. Jika kita mempunyai iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang bulat, kita percaya sepenuhnya kepada Allah, berserah diri kepada Allah, kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah tidak akan pernah masuk ilmu-ilmu seperti itu. Bahkan para ulama mengajarkan caranya gampang untuk kita supaya tidak bisa kita disantet atau dijahati melalui ilmu-ilmu yang tidak. Caranya gampang, selalu berhusnuzon. Begitupun Rasulullah SAW
dalam hidupnya diajarkan kita, dicontohkan kita bagaimana Rasulullah dulu pernah ingin dijahati oleh musuh-musuhnya. Karena Rasulullah selalu berhusnuzon, jadi yang terjadi adalah justru kebalikannya. Itulah sejarah yang sudah mencatat dalam kehidupan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dugaan ilmu supranatural atau santet yang diduga menimpa almarhumah Stefi Agnesia hingga saat ini memang masih belum bisa diungkap. Meski begitu, yang cukup menghebohkan adalah ternyata selebriti Eli Sugigi mengaku mengetahui awal permasalahan ini hingga perdamaian antara mereka. Seperti apa ungkapan Eli Sugigi? Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Diceritakan oleh Eli Sugigi, perseteruan antara Ica Anissa dengan mendiang Stefi bermula di tahun 2021 lalu, atau saat keduanya diduga terlibat lantaran sama-sama menggeluti bisnis di bidang kecantikan. Meski begitu, Eli menuturkan Ica Anissa sudah sempat bertemu langsung, bahkan melakukan sumpah di depan suami Stefi saat itu untuk meluruskan tudingan. Meski begitu, saat ditanya seputar sudah adanya perdamaian di antara mereka, Eli Sugigi mengaku tidak mengetahui banyak terkait hal tersebut. Ya itu kan aku bilang, pastinya di dalam bisnis gitu kan ya. Di dalam bisnis, namanya orang kesel, orang mungkin lagi marah, sempat melontarkan kata-kata yang gimana sih, orang emosi, ya mungkin ya. Tapi aku rasa Ica tidak seperti itu, karena Ica sudah bertemu dengan suaminya, Mas Anggi, bersumpah saat dia hamil, bersumpah di atas Al-Quran. Aku lihat videonya sendiri, sampai nanya, Ca emang lo bener beginiin dia? Enggak po, percaya sama aku, sama siapa gitu kan ya. Ini aku unjukin po, aku udah sumpah, aku hamil besar po. Aku sumpah sebelum anak Ica lahir ini, sebelum Ica lahir dia bersumpah depan suaminya Stefi. Aku punya videonya, tapi nggak perlu di-up ya. Ica udah minta maaf, sumpah di atas Al-Quran. Udah, saat Stefi sakit. Itu ya. Berarti sebelum Stefinya almarhum meninggal berarti apa? Belum dong, Ica lagi hamil gede. Ica lagi hamil gede, aku lihat videonya, kok dia bersumpah depan suaminya Stefi. Dia sumpah bahwa tidak melakukan apapun, dia berani bersumpah di atas Al-Quran. Tapi kan orang-orang tahu dia, karena kan orang sosialita kan tahu ributnya sama dia. Orang-orang tahu ributnya sama dia, gitu. Orang-orang tahu, karena kan sempat sebut nama dulu ya. Orang-orang tahu dia ributnya sama dia, tahu. Yang sekarang aja ini pada nggak sebut nama kan, karena netizen kan dulu mah sempat ribut parah dulu ya. Ya maksudnya nggak sebut nama, tapi lu ada orang nih inisialnya ini dan lakinya juga sama, kerjaannya sama gue. Itu kan udah menjurus ke si itu gitu kan ya. Walaupun itu tuduhan ya kataku ya, hanya mungkin karena ada yang merasa sakit di dalam, jadi karena dia pernah ribut sama satu orang gitu kan, jadi kenalah ya si Ica ketemuan. Kalau baikan sih aku nggak tahu, tapi Ica udah minta maaf lewat dan udah membuktikan dia lewat di atas Al-Quran, dia udah bersumpah gitu. Itu aja. Aku lihat videonya ada. Ica lagi hamil, video itu hamil dalam demi anak dia loh, dia bersumpah saat lagi hamil bahwa dia tidak melakukan itu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.